warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'an. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Santri-santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ngaji fikihnya. Sekarang udah ganti kitab baru. Maksudnya kitab tuh kitab pembahasannya yang baru, bukan ganti judul kitabnya. Mang Dian langsung kaget, lama gak nongol kok langsung ganti. Sampai nunggu yang lain, gak apa-apa, mulai aja. Kemarin tentang ibadah sudah selesai ya. Sekarang masuk ke pembahasan seputar muamalah. Muamalah itu hubungan antar manusia ya, hubungan transaksional antar sesama manusia, jual beli gitu-gitulah yang ada transaksinya. Namanya fikih muamalah. Sudah dibuka, udah kitabnya. Kitabul Buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kitab pembahasan tentang jual beli dan lainnya dari aspek muamalah. Nah, itu Mang. Nah, jadi pembahasannya seputar muamalah. Kalau muamalah memang biasanya transaksi kan, transaksi itu jual belilah yang paling gampang contohnya, dan sudah menjadi aktivitas rutin umat manusia sejak zaman dulu. Ya, sudah ada namanya aktivitas jual beli. Meskipun belum ada alat tukar, belum ada alat bayar, ya belum ada alat pembayaran, tapi sudah ada alat tukar yang menjadi ciri dari transaksi. Harga barter kalau dulu ya, beli ayam pakai sayur, bawa sayuran datang ke pasar, saya mau beli ayam, saya mau ayam itu, nah, kira-kira berapa ikat kampungnya gitu. Dulu gitu, belum ada alat pembayaran, belum ada uang, jadi namanya barter. Tapi aturan tentang pelaksanaan tata hukum di muamalah itu sudah diatur sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena uang sudah dikenal, ya, uang sudah dikenal. Seperti apa dikenalnya? Dalam bentuk dinar dan dirham. Ya. Walaupun dulu masih banyak barter. Banyak barter dulu ya karena nggak, nilainya kecil misalnya, terlalu besar untuk pembayaran 1 dirham ya, maka kemudian atau 1 dinar, maka kemudian yang dipakai barter. Apa? Ya, al-buyu'u salah satu asya. Jual beli itu ada tiga macam, ada 3 bentuk jual beli. Yang pertama bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Yang pertama jual beli barangnya, jual beli barangnya ada, musyahadah dan terlihat, terwujud, fisik, bisa disaksikan langsung sama yang transaksi. Ya. Jadi barangnya ada dan pas waktu jual beli nampak. Musyahadah Musyahadah itu nampak. Jual beli oncom misalnya, oncomnya ada. Ya. Jadi jual beli ya, jual beli oncomnya yang ada di situ. Terus kemudian orang yang mau jual juga ada di situ. Ya. Fajaizun, yang seperti itu hukumnya boleh. Wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati. Yang kedua, jual beli sesuatu yang disifatkan
dengan pertanggungjawaban. Ya pokoknya jual beli barang, wis gampang, barangnya ada, sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya jamin seperti itu proses penjualannya. Ya, kata ulama fajaizun idza wujidat as-sifatu ala ma wusifa bihi. Dia hukumnya boleh selama yang disifatkan itu ada pada barang yang dibeli. Ya. Dibeli kambing. Terus kambingnya masih di kandang. Panitia korban jalan. Mana beli kambing? Ada? Mana? Ini fotonya. Di gambarnya kira-kira kemarin terakhir 2 hari yang lalu kami timbang beratnya sekian. Barangnya ini. Nggak kelihatan sih barangnya, nggak kelihatan langsung, cuman fotonya atau gambarannya saja. Itu masih boleh selama apa yang disifatkan oleh si penjual persis seperti yang seperti yang di aslinya. Jual beli HP misalnya, HP sekian, lengkap, casannya ada, noken, suka gitu kan? Noken, no kendala maksudnya gitu. Ya udah, saya bayarin. Begitu dibawa, diperiksa, oke, benar cocok sesuai dengan deskripsi, sesuai dengan spek, nah, boleh dibayar. Ya, itu jual beli yang disifatkan dalam bentuk pertanggungjawaban dari si penjual. Selama yang disifatkan itu cocok, maka boleh. Tapi kalau nggak cocok nggak boleh. Tipu-tipu namanya itu. Ya Pak Rizal. Ya. Wa bai'u ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Tapi yang ketiga, menjual barangnya ada tapi ghaibah, nggak kelihatan. Ya. Lam tusyahad, dan tidak nampak sama sekali, nggak ketahuan, nggak jelas. Fala yajuz, maka yang seperti ini nggak boleh. Apa contohnya? Jual beli barang yang nggak ketahuan. Belikan, tapi masih di kolom. Udah ada kayaknya di kolom ini. Berapa? Ya lagi itu ditebar sekian, udah dikasih makan sekian, tapi nggak kelihatan ikannya. Itu nggak boleh, karena nggak kelihatan fisiknya. Ya. Terus jual apa lagi? Macem-macem lah. Pokoknya barang yang nggak kelihatan itu nggak boleh. Transaksinya nggak boleh. Kalau barangnya tidak terlihat. Walaupun nanti muncul pertanyaan, gimana kalau jual beli online, kan barangnya nggak kelihatan, ya. Nah itu masuk di mana itu? Masuk di yang kedua, ya. Selama yang disifatinya itu cocok dengan asli cocok dengan aslinya, maka masih boleh. Makanya jual beli itu ulama mengatakan masih boleh jual beli atau transaksi online. Kenapa? Karena ada speknya, ya, speknya ada. Tapi kalau yang nggak jelas nggak boleh. Paham tuh ya? Dalilnya, al aslu fil masyru'atil bai'. Dasar dari persyariatan jual beli itu banyak sekali ayatun, banyak bayat. Minha qauluhu ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, langsung. Ayatnya diantaranya wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Jadi jual misalnya, jadi ya, jual beli halal, riba haram. Wa hadisun, hadisnya juga banyak. Minha ma rawahul Hakim, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul kasbi atyabu. Ya Rasul, usaha apa yang paling bagus? Ya, apa kata Nabi? Faqala amalur rajuli biyadihi. Ya, usaha yang paling bagus itu adalah seorang laki-laki beramal dengan tangannya. Ya.
Jadi kerja dengan tangannya. Maksudnya kerja dengan kemampuannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan semua jual beli yang baik, jual beli yang benar. Ya, kalau ditanya pekerjaan apa yang paling bagus? Pekerjaan apa yang paling bagus? Pekerjaan orang yang dia bekerja dengan tangannya. Siap kalau Ken, langsung Pak Haji, silakan Pak Haji. Ya. Orang bekerja dengan tangannya. Apa saja? Ya, tukang misalnya, ya boleh. Percetakan misalnya. Fotokopi. Ya maksudnya itu dengan kemampuannya, bukan nyuruh orang. Bukan ngupah. Bukan ngupah. Dan jual beli yang benar, itu amal pekerjaan yang paling bagus. Jadi ustadz kalah sama jadi pedagang. Lianna terus yang kedua, jual beli barang yang tidak nampak, yang nggak jelas, itu nggak boleh. Kenapa? Li'annahu ghororun, karena itu merupakan ada unsur ghoror, ada unsur penipuan. Ai fi al-khatarul ghasyi wal khoda, ya, karena dikhawatirkan ada tipu-tipu, ada rekayasa, ada tipu daya. Ya, khoda kemarin kita udah bahas ya. Ini nggak boleh. Kenapa? Ya nggak jelas. Ya udah borong tuh ikan sekolam. Ikannya ada, ikannya berapa? Ya lek-lekan aja. Nah, hanya gitu. Untung-untungan, kalau gede-gede alhamdulillah situ untung. Ya kalau dikit ya namanya lek-lekan. Nah, itu nggak boleh. Itu ya. Apalagi jual beli apa yang nggak boleh lagi? Contohnya apa? Jual beli buah di pohon tapi masih apa, kalau masih kecil itu? Oh ya, itulah pokoknya. Ya, masih mentil, masih kecil, nggak ketahuan ini jadi apa enggak. Nggak ketahuan ini kalau rontok kena hujan, kalau kena hujan rontok apa enggak. Ya nggak ketahuan ini jadi apa enggak, itu nggak boleh. Kenapa? Unsur goror, unsur tipu, unsur spekulasinya terlalu tinggi. Tapi kalau udah kelihatan buahnya, udah tinggal nunggu ranum, tinggal nunggu matangnya, udah bisa dicak. Nah, ini jadi. Kalaupun jatuh sudah bisa diperem, ya, bisa diimbuh. Nah itu apa itu namanya? Udah jelas kelihatannya, udah bisa dihitung, udah bisa diestimasi. Atau jual beli ikan di kolam tapi udah diseser. Udah diseser ya, udah taruh di dalam apa tuh? Bukan bak, itu apa istilahnya tuh? Jaring. Ya, sudah dijaring, kalau diangkat gini udah kelihatan. Nah, itu udah kelihatan, sudah bisa diestimasi. No, nggak usah kalau tukang apa namanya? Kalau tukang udah kawakan, nggak harus nimbang. Cak, tahu apa sekian kilo. Kalau udah tukang kawak, asal udah jelas, sudah ada gambarannya, sudah ada bayangannya, itu boleh. Tapi mau yang lebih bagus lagi adalah diangkat, ditimbang sesuai dengan realita yang ada. Itulah yang dibayar. Itu adalah transaksi yang paling bagus. Deal. Wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Sah jual beli segala sesuatu yang suci, yang ada manfaat di dalamnya, serta barang yang dijual itu milik sendiri. Mamlukin artinya dimiliki. Jadi kalau mau transaksi, mau jual beli, barangnya satu harus suci, dua barangnya ada manfaat, tiga barangnya punya sendiri. Jangan jual barang orang. Ini bayarin peci nih. Peci orang. Pinjam HP bayarin. Wah, tuh.
itu jual belinya nggak sah, hukumnya juga haram. Jual belinya juga sah, bukan barang buang barang dia. Tapi ada kan yang jual beli sah tapi haram kan ada. Jual belinya sah, transaksinya sah tapi haram. Apa contohnya? Narkoba. Jual beli narkoba. Iya kan? Bandar narkoba cepet banget. Jual beli narkoba itu transaksinya sah. Sempurna rukun syarat dan rukunnya. Tapi haram. Fala yasihhu bai'u ma lam yamlikhu. Ya, maka tidak sah barang yang tidak dimiliki. Liqauli sallallahu alaihi wasallam wala bai'a illa fima tamlik. Ya, tidak ada jual beli kecuali pada barang yang memang milik sendiri. Enggak boleh jual rumah orang. Itu bayarin rumah itu, rumah siapa? Itu diklaim. Klaim rumah orang. Akhrajahu Abu Daud. Wala yasihu bai'u ainin najisatin. Dan tidak sah jual beli barang yang najis. Wala ma la manfaata fi. Dan juga jual beli barang yang enggak ada manfaatnya. Itu enggak sah. Jual belinya enggak sah. Apa contohnya? Jual beli khomer. Khomer itu najis nggak barangnya? Najis. Ya, khomer tuh kalau kecipratan khomer najis kan? Najis. Jual beli apa lagi? Babi, khinzir, apa lagi? Oh, nanti dulu pupuk kandang tuh najis juga ya? Nggak boleh beli pupuk kandang. Minta berarti. Makanya dikira sekarung saya. Pupuk kandang dari Tanggamus. Ya. Nah itu udah apa itu namanya? Udah masuk ke masalah kontemporer itu. Udah mulai masuk masailul fiqhiyah. Tanya sama LBM nanti. Iya. Jual beli barang secara wujud ainnya ada najis, ya dia najis, tapi ada manfaatnya. Dan ya itulah yang paling bagus, misalnya gitu. Ya itulah yang paling bagus. Di antaranya adalah pupuk kandang. Pupuk kandang itu najis kan? Iya. Tapi kalau nggak beli nggak punya pupuk. Dan yang paling bagus untuk tanaman adalah pupuk kandang. Terus bagaimana hukumnya? Ya ini kan secara umum. Ini maksudnya ingin membatasi bahwa kita tidak boleh jual beli bangkai, gitu tidak boleh. Ya, apa saja yang ini, yang najis, bangkai nggak boleh berarti. Jual beli bangkai nggak boleh. Apalagi wah gesek, ikan asin tuh bangkai nggak? Bangkai apa? Bangkai ikan, tapi boleh ya. Halal 2 darah, 2 bangkai. Ya, jual darah nggak boleh itu. Marus atau marus. Darah hewan disembelih terus ditampung, dibekukan. Apa namanya? Didih. Tapi ya didih ngomongnya, bukan didih. Kalau didih itu air menggolak. Ngomongnya ada spellingnya tersendiri. Bahasa Jasengnya ada spelling. Itu juga nggak boleh. Ya, jual beli apa lagi? Yang sifatnya najis. Asli barangnya najis itu nggak boleh. Wala mala manfaat fi. Begitu juga jual beli barang yang nggak ada manfaatnya. Apa contohnya? Jual beli bulu kelek misalnya. Alatul lahu. Alat-alat bukan hanya bukan permainan ya intinya. Alat yang bisa melenakan, melalaikan. Ujung-ujungnya sebut catur ini. Lama-lama sampai Apa alat tahu? Jangan catur lah, jangan. Catur itu penting. Bagus untuk kesehatan. Kesehatan otak maksudnya. Iya.
Apa contoh barang yang tidak ada manfaatnya? Ada nggak? Rambut palsu gak ada manfaatnya. Tambah ganteng ya. Rambut palsu ada manfaat. Ya itu tadi jual beli lumut. Apa lumut? Lepakan ikan. Mancing kan. Makan ikan. Apa ya? Mancing. Selagi masih ada manfaatnya silakan aja ya. Iya. Ikan. Dan manfaat itu satu sama lain berbeda. Ukurannya beda-beda. Ya, beda-beda ukurannya. Betul. Bagi yang satu ini punya manfaat yang tinggi, bagi yang lain mungkin dia tidak bermanfaat. Iya. Tapi unsur kemanfaatannya juga beda-beda. Ada yang manfaatnya digunakan, ada yang manfaatnya untuk hiburan, ada yang manfaatnya untuk olahraga, misalnya untuk kesehatan, macam-macam. Ya. Seperti misalnya batu cincin misalnya, itu jangan tanya sama Umi yang nggak ada manfaatnya kata dia. Daripada dibeliin batu cincin, mendingan dibeliin batu ulekan. Batu ulekan ya manfaatnya banyak. Jangan tanya dia, tanya saya mau. Kira-kira gitu, gitu kan? Ya. Saya juga akan bilang gitu. Ngapain nih koleksi batu ulekan ini? Kan gitu. Batu ulekan kok dikoleksi? Enggak ada. Artinya aspek kemanfaatannya itu beda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ai bi'tibari syar'i, ukuran manfaat itu berdasarkan ukuran syar'i. Kal khamar wal khinzir. Ya seperti khamar dan babi wa alatil lahwi, alat lahu, alat yang melalaikan ya, alat main, alat permainan yang bisa melalaikan apa ya kalau zaman sekarang ini yang punya game dingdong. Ya dingdong. Itu gak usah lah. Tapi kan nggak beli, nyewa. Rawahul Bukhari wa Muslim an Jabir radhiyallahu taala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi wa huwa bi Makkah, bahwa Jabir radhiyallahu taala mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada hari Fathu Mekah. Ya, ketika itu Nabi masih ada di Mekah, apa kata Nabi? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli, menjual khamr, menjual bangkai, menjual babi, dan menjual petekong. Apa petekong? Apa namanya? Berhala. Tekong. Patung. Hah? Patung. Patung. Faqila ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati. Ya Rasul, bagaimana kalau arwah itu, bagaimana pendapat Anda? Maksudnya, ya Rasul, gimana kalau lemak bangkai? Ada bangkai diambil lemaknya. Ya, bangkai diambil lemaknya. Boleh nggak jual lemaknya itu? Tapi dari bangkai. Ya. Ya, bukan, kalau lemak yang bukan bangkai boleh, karena yang bukan bangkai, hewan yang boleh dimakan disembelih dengan syar'i, dia tidak bangkai. Enggak ada namanya, Bang. Cancel aja. Ya. Begitu ya. Jadi fa innaha yutla biha sufun. Karena begini ya Rasul, pakai minyak bangkai itu banyak dipakai untuk mengecat, menempel, ngecat. As-sufun safinah, jamak dari safinah. Apa itu? Kapal. Jadi dinding kapal itu dicatnya pakai pakai minyak bangkai itu. Pakai lemak dari daging. Nah, kalau yang diambilnya, diekstrak lemaknya itu dari hewan yang bukan bangkai boleh, karena nggak najis hukumnya. Tapi kalau yang dari najis bagaimana? Misalnya gitu, ya. Wa yudhanu juga dipakai buat minyakin ya, melumas. Bi al julud, kulit, biar mengkilat, biar meling, kulitnya dikasih kayak pelitur gitu, Pak. ya, kira-kira gitu. Kalau kayu pelitur lah, semir
Semir. Wa yastasbihu bihan nas, dan tidak hanya itu, lemaknya itu ya, lemak hewan itu bisa dipakai untuk menyalakan lampu. Ya. Misbah ya. Faqala la, tetap enggak boleh. Huwa haramun. Itu tetap haram. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik, kemudian Nabi berkata terkait dengan hal itu, qatalallahu al-yahud. Semoga Allah telah membinasakan, melaknat kaum Yahudi. Kenapa? Innallaha lamma harrama shuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu. Kenapa orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah? Karena ketika Allah sudah mengharamkan menjual lemak bangkai, mereka dikemas dengan baik, ya, dibuat, ya, diproses, ya, diproses dengan baik, terus kemudian dijual. Fa'akalu samanahu, terus kemudian dimakan dia makan pakai hasil penjualan dari minyak bangkai itu. Ini nggak boleh. Ya, yudla yudhan, ya, ngecat. Yastasbihu ayyaj'alunaha fi masabihihim. Mereka memasukkan itu ke lampu sentir, minyaknya pakai bahan bakarnya pakai lemak bangkai. Wa yuqiduna fatila, dan menyalakan lampunya itu fatilan pakai sumbu. Jadi ini diisi minyak, dikasih sumbu, dihidupin terus, kan dia lampunya tetap hidup. Yang kecil nggak pernah lihat. Zaman dulu Lampu Bentuk patrok. Lampu apa? Lampu sentir. Petromak mah obat emah. Oh, udah diganti ya? Dulu patromak dulu namanya. Nggak ganti-ganti, nggak ngomong-ngomong sama saya. Ya qatala ay la'ana suhumaha suhumal maitah au suhumal baqarah wal ghanam, atau lemak bangkai lemak dari sapi atau lemak dari kambing. Kama akhbara ta'ala biqaulihi wa minal baqri wal ghanami haramna 'alaihim shuhumahuma. Dan dari sapi dan kambing kami haramkan kepada mereka lemaknya. Ay ja'alu ay adabuhu wa istakhraju duhnahu. Ya, mereka Jamal itu mengambil dan mengeluarkan, memeras minyaknya. Dah. Faslun war riba. Sekarang riba ya. Jual beli beres ya. Dikit sekali. Nanti kalau pas ngaji kitab selanjutnya lah, kita akan bahas jual beli itu apa, syarat jual beli apa, rukun jual beli apa. Nanti syaratnya melekat pada masing-masing rukun jual beli. Misalnya apa aja rukun jual beli? Pal. Rukun jual beli apa aja, Pal? Nggak tahu. Rukun jual beli nggak tahu. Ini Zayan belum tahu. Ente kan kuliah di UIN. Ente Mas Eko rukun jual beli belum tahu. Lah kamu nggak pernah jual beli kan? Nggak pernah transaksi apa? Ini yang sering jual beli. Oh, ini yang sering jajan. Di Facebook. Apa rukun jual beli yang kamu ketahui? Hah? Halal. Itu hukum. Barang, ada barangnya, apalagi? Hah? Barangnya jelas. Ada yang jual. Iya, rukunnya ya gitu. Kalau nggak ada yang jual, ada yang jual itu apa namanya? Penjual. Apalagi? Pembeli. Ya bagaimana mau ada jual beli kalau nggak ada jual, nggak ada pembeli?
Apalagi? Barang yang dijual. Ada barang yang dijual, apalagi? Barang yang dibeli. Tadi nggak tahu, yang tadi bilang bohong ini nih. Merendah, nggak muria, nggak muria. Nggak mau di- Karena mengamalkan ayat Al-Quran wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Masya Allah. Luar biasa. Barang mas sebenarnya nggak paham kalau itu rukun gitu maksudnya. Ya rukun jual beli itu instrumen pokok dalam jual beli. Seperti halnya misalnya rukun nikah. Apa rukun nikah? Ada yang Pengantin. Oh nggak ada pengantinnya kita mau nikah. Masa rukun nikah penjual dan pembeli. Ini jual beli ya. Iya. Bahaya. Ya, ya gitu. Rukun nikah kan itu. Jual beli ya gitu. Ada penjual, apalagi pembeli. Ada barangnya. Barang yang dijual. Terus Ada uangnya, Bang. alat pembayaran. Apalagi akadnya, ijab kabul. Apalagi mas kawin. Itu mas kawinnya Apip itu maknanya dua. Kode, Bang. Makna yang pertama mas kawin dalam bentuk mahar, yang kedua ngomong sama Eko mas kawin gitu. Nyuruh mas Eko kawin. Mas kawin, nyuruh mas Eko kawin maksudnya. Ya, apa satu lagi? Apa satu lagi? Akad sudah tadi ya. Harga, penjual, pembeli, barang yang dijual, harga, akad. Akad berarti isinya ijab kabul. Udah. Nanti pada masing-masing rukun itu melekat syarat-syarat. Penjual, syaratnya apa? Ada barang. Kalau ada barang berarti bukan pada barang. Penjual saja balik berakal. Berakal. Mau ngedar jualan malah enggak laku. Enakan kamu beli ya, berakal. Muslim? Islam enggak? Enggak harus Islam. Kalau sholat muslim Islam, kalau jual beli enggak harus Islam. Nah, gitu. Ya, mumayyiz. Kan gitu. Ngerti maksudnya dia berakal. Terus ada sebagian mengatakan harus balik. Kalau anak kecil transaksinya batal. Kecil. Bukan ngibulin. Nanti kalung emaknya dijual sama dia. Ya. Dijual nggak ketahuan lagi. Ya, makanya balik besar juga nggak hanya nggak jual. Pokoknya masing-masing punya melekat pada masing-masing. Ada syaratnya masing-masing. Termasuk pembeli misalnya begitu juga. Pada barang ada syaratnya apa tadi? Suci. Terus jelas. Ada manfaatnya. Dan lain-lain sebagainya. Nanti transaksi juga gitu ada syaratnya. Ada ijab, ada kabul. Apa syaratnya? Suka sama suka. Rito antarodim. Oh, misalnya gitu. Ya nanti kita bahas, tapi nggak di kitab ini. Ini kan singkat sekali. Nanti kita bahas. Kalau sudah hatam yang ini nanti kita lanjut. Faslun war riba fid dhahabi wal fiddati wal mat'umati. Sekarang maksud tentang riba. Riba itu berlaku pada emas, perak dan makanan. Ayat yatahaqqaqu ma'nahu syar'an fi hadhil umur. Maksudnya pembahasan dalam konteks ini secara dijelaskan secara syarak berkaitan dengan riba. Riba itu apa? Fil lughati riba maknanya az-ziyadah. Tambahan, kelebihan. Wa syar'an menurut syara nau'un minat ta'ammuli tatahaqqaqu fihi ziyadatun ala syaklin makhsusin yatanafi ma'a usulit tasyri'il islami. Ya, suatu jenis perilaku, suatu jenis aktivitas ta'amul itu yang berisi ada yang berlaku di dalamnya tambahan dalam kadar dan ukuran tertentu.
dalam kadar ukuran bentuk tertentu. Jadi ada orang punya perilaku kalau minjem atau nuker itu pengen lebih. Kalau jual beli lebih nggak apa-apa kan? Ya pengen untungnya. Tapi ini enggak, minjem ada perilaku yang berlaku di masyarakat. Nanti pas mulangin lebih nambah, minta tambah. Minjem 1.000 mulang 1.200. Nambah kan 200? Nah, itu ada orang punya aktivitas seperti itu. Lah itu masuk dalam kategori riba. Ketika bicara emas, bicara perak dan makanan. Nanti uang dikiaskan dengan emas dan perak. Paham ya? Ya, yang itu bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam, syariat Islam. Ya. At-ta'ammul birriba minal kabair. Ya, aktivitas atau transaksi riba itu merupakan bagian dari dosa besar. Kabair itu dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah olehmu 7 dosa besar. Di antaranya aklur riba, ya. Asyirku billah wasihru. Sihru terus apa? Wa aklu malal yatim, wa aklur riba. Wa uquqal walidain. Terus wa qadful wa tuwaliyumaz zahfi dan wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat. 7. Syirik, sihir, makan harta anak yatim, makan harta riba. Apa tadi itu? Yang kelima tadi? Durhaka kepada kedua orang tua, lari dari medan perang, dan menuduh perempuan muslim yang taat, yang mukmin, dia berbuat zina ketika dia sedang dalam keadaan lalai. Dia lupa lagi ngeblank gitu. Padahal orang ini mukminah yang solehah gitu. Terus ada apa? Dia selip, padahal enggak, dia dituduh berbuat zina dan sebagainya dalam keadaan lalai. Itu tidak boleh. Itu merupakan salah satu dosa besar. 7 dosa besar. Dan masih banyak dosa-dosa besar yang lain. Tapi beda lagi dengan 7 yang ini. Banyak dosa-dosa besar yang lain, banyak. Wal aslu fi tahrimihi ayatun. Keharaman riba juga banyak ayatnya. Minha wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ayat lain, wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minas mas. Apa lagi yang berkaitan dengan riba itu banyak. Ya, la ta'kulur riba at'afan mudha'afah. Wa hadisun minha ma rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melaknat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang makan harta riba, wa mukilahu, ya orang yang memberi riba, dan yang mukilah itu yang memberi makan, Pak. Yang ngasih riba sama yang memanfaatkan riba, ya. Yang makan itu berarti dia yang minjemin, ya. Nah, yang minjemin kan dia dapat kelebihan, ya enggak? Nah, yang ngasih makan riba, maksudnya yang ngasih makan riba itu yang ngutang, waktu dia bayar kan ngelebihin. Nah, kelebihannya itu dimakan sama yang ngutangin, ya. Akil itu yang makan itu akil riba itu. Misal Mas Eko, Mungkin yang pinjam, Pak. lah iya. Misalnya Mas Eko yang ngutangin, terus si Zayan yang berhutang. Nah, yang makan riba siapa ini? Nopal makan tahu bunting gitu. Yang makan siapa? Eko. Yang ngasih makan siapa?
Saya. Dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya dosa. Dia nggak makan riba kalau aku mau kasih. Tapi kata Mas Eko, saya makan kan dikasih. Nah, terus siapa sih itu ngutang sama saya? Nah, gitu. Ya, artinya dua-duanya ini berkontribusi dalam riba, maka nggak boleh. Wakatibahu, begitu juga orang yang nulis. Sekretaris. Ya, sekretaris. Ada transaksi riba, ya, terus kamu incatat. Nggak tahu lah, ente main tuduh aja. Ya. Ya, terus yang berikutnya, yang berikutnya syahidai, dua saksi. Kan ada transaksi pinjam meminjam, dianjurkan harus ada saksi dua orang laki-laki. Nah itu saksinya kalau transaksi itu ada transaksi riba, ya saksi itu juga. Itu ya. Din. Wa qala. Hum sawaun, sama semua itu. Ya, yang makan, yang ngasih makan, yang nulis, yang saksi sama semuanya dilaknat. Ay yastawuna fi fi'lil maksiyati wal ismi. Semuanya sama, mereka itu merupakan pelaku maksiat dan perbuatan dosa. Wala yajuzu al-bai'u wala yajuzu bai'udz dzahabi bidz-dzahab. Tidak boleh menjual emas dengan emas. Walal fiddah kadzalika. Begitu juga jual perak dengan perak. Mutamasilan naqdan. Ya. Yang sama serupa dibayar tunai. Mana apa maksudnya apa? Rawahu Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahab waznan biwaznin masalan mislan bimislin. Emas dengan emas, timbangannya sesuai, ya. Dengan timbangan yang sesuai, mislin bimislin, yang sama jenisnya. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, begitu juga. Ya, timbangan sesuai, jenisnya juga sesuai. Faman zada awistazada fahuwa riba. Barang siapa yang nambah atau minta tambahan itu riba. Jadi kalau mau jual beli kan begini, jual beli itu kan ada untung ya, ada untung yang dicari. Tapi kalau beli emas pakai emas, terus kemudian ada kelebihan dari emas yang dipakai sebagai alat pembayaran, itu riba. Kenapa? Karena kalau mau emas dengan emas harusnya tuker. Kalau emasnya segram 24 karat, nanti dapatnya yuk emas juga segram 24 karat. Kalau lebih ada ribanya. Oleh karenanya nggak boleh jual emas dengan emas, beli emas dengan emas. Kenapa? Karena mau jual kan cari untung. Ketika ada kelebihan, untungnya kan kelebihan. Ketika ada kelebihan, uang sama kok. Bagaimana mungkin membeli emas 1 gram dengan emas satu setengah gram? Iya kan ya? Jadi bagaimana itu? Ya nggak boleh emas dengan emas. Kalau mau, ya dijual aja dulu, nanti beli lagi. Kalau dijual dulu boleh, emasnya dijual dulu, pegang duit kan, nah, beli lagi emas, bayarin. Tukar tambah boleh. Tukar tambah itu kan maksudnya begini, emas yang ditukarkan itu dinilai sama, terus tambahannya sesuai dengan selisih harga dari nilai emas yang dijual, yang dibeli. Punya emas 1 gram, pengen beli emas 2 gram, kan ada selisih 1 gram. Yang emas 1 gramnya dikasihin, 1 gramnya tambah duit, dibayar untuk tukar tambah. Maka bahasanya tukar tambah. Yang ditukar itu 1 gramnya ditukar senilai 1 gram juga. Cuma kalau di toko emas kan tapi ada selisihnya. Selisihnya itu kalau bahasa toko upah apa Mbak? Yang suka beli emas? Upah tukang ya kan? Ya. Iya kan ya Gus ya. Kalau beli emas itu ada tukang. Kalau emas perhiasan itu kan ada ininya sih. Ada jasa itu, Bang. Ada jasa pembuatan tukangnya itu loh ininya. Kan
sudah menyusut nilai upah, biasanya gitu bahasanya. Apa, saya nggak pernah beli emas sih. Saya belinya nila sama lele. Karena dipakai kan nyusut, kualitasnya udah nggak baru lagi, butuh perawatan gitu, maka kemudian ada upah selisih kurang lebih 10 sampai 20 ribu biasanya gitu bahasanya, transaksinya gitu ya kan ya. Kalau beli 910 ribu, kalau kita ngejual 900 ribu. Lu harga emasnya sebenarnya 900 ribu itu. Yang 10 ribunya itu adalah upah pengrajin. Ya, karena ketika dia dikasihkan ke sana, ini orang nggak mau pakai emas yang second, uang udah menyot-menyot, ya maka dia harus dibenerin dulu. Nah, upah itu yang dibayar yang menjadi selisih. Ya, kayaknya gitu kalau yang di toko emas tuh kayak gitu, ya. Tapi kalau emas yang batangan yang murni enggak. Mas, berapa harganya ya segitu. Ya kan? Jualnya segitu, sesuai harga emas ketika itu. Itu. Makanya gitu. Ya kan? Ya. Artinya kalau emas terus kemudian ngambil emas lagi, ya emas 10 gram ya jadi 10 gram juga terimanya. Kalau lebih riba. Itu kalau kontan. Kalau kontan. Kalau utang ya lain lagi. Nanti ada penjelasannya. Wa fi riwayati Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu yadan biadin. Ya maksudnya yadan biadin itu nakdan kontan ya. Bitaqabidi badalaini fil majlis. Maksudnya kontan sih langsung tukeran satu tempat satu majlis. Tangan ke tangan. Ya mutamasilan itu ziyadatin bil wazni. Mutamasilan itu harus sama. Nek 10 gram ya dapat emasnya juga tetap 10 gram. Enggak boleh ada tambahan dalam bentuk ukuran timbangan dari kadar emasnya. Wala bai'u ma ibta'ahu hatta yaqbidahu. Tidak boleh juga menjual barang dagangan sampai betul-betul dipegang, sampai betul-betul dikuasai, dimiliki. Maksudnya apa tuh? Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ammal ladzi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa at-ta'am ayyuba'a hatta yuqbadha. Ya, yang dilarang oleh Nabi adalah makanan dijual sampai dia menjadi ada di tangan. Maksudnya gini, nggak boleh ngejual makanan ya, yang belum dimiliki, dikuasai, belum dibeli, belum dipegang, belum sampai rumah udah dijual lagi. Itu nggak boleh. Ya. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata, dalam konteks hadis ini adalah to'am. Tapi Imam Ibnu Abbas berkata, wala ahsibu kulla syai'in illa mislah. Saya tidak menduga bahwa segala sesuatu yang lainnya itu kecuali sama dengan makanan. Maksudnya menurut saya ya yang lain juga sama dengan makanan. Kalau makanan tidak boleh dijual sebelum setelah dibeli, tidak boleh dijual sebelum dikuasai, dimiliki, ya yang lain juga sama. Paham gak ini? Saya beli HP, saya menjual HP, saya beli Zen, itu HP-nya saya bayarin. Oh iya, ini duitnya. HP-nya belum saya terima. Ya, ada yang mau. Bayar apa itu? Mana tuh sama Zayan tuh? Udah. Nah, itu nggak boleh. Ya, ya Allah. Iya, belum sampai di rumah. Ya Ruya Hakim bin Hazm radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Rasulullah, inni abta'u hadhil buyu. Saya habis beli barang ini. Fama yahillu li wa ma yahrumu alayya. Terus menurut bagaimana pendapatmu ya Rasul? Apa yang halal saya lakukan, apa yang haram saya lakukan? Jadi ya Rasul, saya habis beli barang ini. Ini kayak mana nih? Apa yang boleh saya lakukan, apa yang haram saya lakukan? Kata Nabi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, la tabi'anna syai'an. Jangan kamu sekali-sekali jual
dari barang yang baru kamu beli itu hatta yaqbidahu, sampai kamu menguasai barang itu, sampai kamu menggenggam barang itu. Maksudnya yaqbidu qabad itu menggenggam ya. Maksudnya menguasai. Ya kalau tanah nggak bisa digenggam tanahnya, ya minimal Tahu. sertifikatnya sudah di tangan. Itu maksudnya itu gitu. Ya ruwa Abu Daud an Nabi Umar radhiyallahu ta'ala fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sil'u haitsu tubta'u. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menjual barang sampai barang yang baru dibeli hatta yajuzaha at-tujaru ila rihalihim ai ila manzilihim, sampai dikumpulkan oleh pembelinya ke rumahnya masing-masing, ke tempat, ke gudangnya masing-masing. Jadi kalau saya beli itu nggak boleh langsung saya jual, saya kumpulkan dulu, saya taruh dulu di rumah. Ya, deal. Masalah harus pindah tangan dulu, transaksi harus pindah tangan dulu. Lihat, wala bai'ul lahmi bil hayawan, tidak boleh menjual daging dengan hewan. Li hadis Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i syatin bil lahmi. Ya. Nabi melarang untuk membeli kambing atau menjual kambing atau membeli kambing. Ba itu menjual ya Gus ya. Maknanya ya. Menjual kambing dibayarnya pakai daging. Enggak boleh. Ya, beli kambing kan punya daging. Bayarnya pakai daging, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Hadza hadisun shahihul isnad. Ya, ruwatuhu an akhirih an ukhrahum a'immatun huffadun siqatun. Perawinya selain yang hadis selain hakim, ini adalah para imam hadis yang hafid dan siqah, maksudnya yang penghafal hadis dan siqah. Enggak ada namanya. Warwa Malik fil Muwatta mursalan, diriwayatkan dari Imam Malik secara mursal an Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hayawan bil lahm. Ya. Nah, ini dibalik. Nabi melarang untuk menjual hewan dengan daging. Kalau yang tadi kan bai'ul lahm bil hayawan, ya sama saja. Beli hewan pakai daging, beli daging pakai hewan. Boleh. Wa yajuzu bai'udz dzahab bil fiddah mutafadilan naqdan. Nah ini boleh untuk menjual emas dengan perak. Jualnya emas, bayarnya pakai perak. Mutafadilan naqdan. Ya, yang nilainya lebih dari nilai kualitas dan kuantitasnya lebih dari aslinya, lebih dari standarnya. Artinya boleh ngambil untung kalau bayarnya pakai perak selama transaksinya naqdan kontan. Boleh tuh. Yang nggak boleh emas dengan emas. Kalau emas segram dengan nggak boleh emas dibayar dengan emas segram setengah, nggak boleh. Ya, tapi kalau emas segram dibayar dengan perak 5 gram boleh. Boleh kan? Boleh. Kok nggak sama timbangannya? Timbangannya nggak sama, tapi keutamaannya, kelebihannya, kualitasnya berbeda. Yang satu dinar, yang satu dirham. Maka jual beli emas dan jual beli emas dengan perak boleh. Ada bil fiddah boleh. Dalilnya apa? Dalilnya rawa Muslim an Ubadah bin Somad radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahabu bil-dhahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri. Emas dengan emas, perak dengan perak. Ya. Gandum dengan gandum, tepung, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, mislan seukuran yang sama. Ini prosesnya belum ada alat transaksi, alat pembayaran. Adanya barter, alat tukar.
maslan bimislin. Kalau beli garam, bayarnya pakai garam, ya harus ukuran, nggak boleh lebih. Tapi sawaan bisawain, ya ukuran yang sama. Yad dan biadin secara kontan. Nah ini fa idza talafat hadhil asnaf, tapi kalau berkaitan dengan ini berbeda jenisnya, fabi'u kaifa syi'tum. Kamu boleh melakukan jual beli sesuai dengan mau kamu. Misalnya kamu beli korma dengan garam, itu nggak harus korma sekilo bayar garam sekilo, tekor tukang kormanya, ya nggak? Ya kan? Iya. Ya nggak? Nah, maka boleh lebih, tidak harus masalan mislan bimislin, tidak harus seukuran yang sama, waznan biwaznin. Kalau itu boleh saja, Itu menyesuaikan aja. menyesuaikan saja. Itu ya. Idza kana yadan biyadin, selama transaksinya kontan. Wa Bukhari wa Muslim an Barra bin Azib wa Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'iz dzahab bil wariki dainan. Nah, Nabi melarang untuk menjual emas dengan perak kalau hutang. Kalau hutang nanti dianggap ada transaksi tambahan riba. Jadi seakan-akan jual beli, ya. Tapi kalau kontan boleh. Tuh, al-warik al-fiddo. Kaifa syi'tum, ayat itu maksudnya mutasawiyan au mukhtalifan bil wazni awil kail. Terserah kamu, mau kamu samain timbangannya, mau beda timbangannya, ya terserah kamu. Kenapa? Karena barangnya berbeda. Keren. Wa kadzalika al-mat'umat, begitu juga yang berkaitan dengan makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimislihi illa mutamasilan naqdan. Ya, tidak boleh menjual barang yang sejenis, ya, minha, ya, dari yang jenisnya, menjual jenis barang dari barang yang semisal jenisnya dengan ukuran yang sama, nakdan, secara kontan. Paham ya? Barangnya sama, jenisnya sama, dijualnya kontan, nggak boleh. Dalilnya apa? Rawan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tamra bit-tamri wal khintata bil khintati was sa'ir bis sa'ir wal mil bil mil. Sama nih, ya. Kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, garam dengan garam, mislan bimislin, harus sama ukurannya. Ya dan biadin kontan. Faman zada awistazada faqat arba. Yang lebihkan, yang minta lebihin itu riba. Illa ma ikhtalafal alwanahu. Illa ma ikhtalafat alwanuhu, kecuali kalau jenisnya berbeda. Fa yajuzu bai'uhu mutafadilan naqdan. Maka kalau jenisnya beda, boleh untuk menjual karena kualitas yang berbeda, dengan catatan secara kontan. Apa contohnya? Jenisnya beda jenis, beda kualitas. Durian sama pisang. Durian sama pisang. Ya. Tukeran. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairi mutafadilan naqdan. Ya. Tadi belum selesai ya, Gus ya? Oh, ini apa belum selesai? Rawah Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam istamala, menggunakan, mempekerjakan lah kalau kita kira-kira gitu. Mempekerjakan rajulan ala Khaybar, yang seorang laki-laki dari di daerah Khaybar. Faja'ahu bitamri janibin. Terus orang itu, laki-laki itu datang kepada Nabi membawakan kurma janib. Kurma janib itu jenis kurma
nama jenis kurmanya kurma kurma janib. Ya. Kan kurma macam-macam ya. Ya. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akullu tamri khabara akullu tamri khaybara hakadha?" Apakah semua kurma di Khaybar itu kayak gini? Jenis janib ini? Qala la wallahi ya Rasulullah. Enggak ya Rasul, beda-beda. Terus inna lana'khudhu sa' min hadza bis-sa'in. Kami kalau mau jual ini ya, satu sok tamr janib ini dapat 2 sok tamr biasa. Ya. Wasa'in bisalasa. Kalau 2 sok janib tamr janib dapat 3 kurma biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taf'al. Kata Nabi jangan kerjakan begitu. Karena jenisnya sama-sama korma. Terus gimana caranya? Bi al jam'a bid darahim. Begini saja caranya. Kamu jual aja yang korma umum itu, korma yang biasa tadi, ya, korma yang biasa tadi kamu jual. Summa ibta bid darahim janiban. Terus hasil penjualan itu kamu pakai buat beli korma janib. Ya, satu duren biasa, duren montong, yang satu duren Sukadana ham. Sama-sama duren. Musangking, Bang. Musangking tak apa, musang doang tak. Ya. Terus pada prinsipnya harganya beda kan? Beda harganya. Rasanya beda, Bang. Rasanya juga beda. Nah, itu kalau mengambil tibar pelajaran dari hadis ini, nggak boleh tuker 2 duren Sukadana dengan 1 duren montong. Nggak boleh. Terus gimana caranya? Jual aja yang duren Sukadana. Udah dijual, berapa dapatnya? Beli duren montong. Ya. Ya. Itu kalau jenisnya sama. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan naqdan. Nah, ini baru belum selesai. Istamala ja'alahu amilan liyati bi kharijiha, ya, menjadikan orang itu sebagai amil, pekerja untuk datang untuk bekerja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ammarahu alai, atau untuk disuruh, ya. Janib nau'un jayyidun min anwa'it tamr, ya, satu jenis terbaik yang berkualitas dari kurma. Al-jamu ay ar-rid'i minat tamr. Ai al-khalid, maksudnya yang campuran, yang apa ya kalau bahasa kita ya? Oplosan. Hebat emang itu tukang migur nih. Oplosan. Ibta ai istar. Udah itu kamu beli. Jadi seperti itu. Boleh ngejual yang satu jenis makanan dengan pembayarannya barang yang berbeda dengan yang semisal beli duren pakai pisang. Boleh mutafadilan, meskipun ada lebihnya, baik lebih kualitasnya lebih dari kadar timbangannya. Asal ikhlas aja, Pak. Ya, asal seimbang. Maksudnya ya terserah gitu. Ikhlas ukuran aja. Banyak yang enggak ikhlas tapi, Pak. Itu ya, banyak yang enggak ikhlas. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli gharar, jual beli yang ada unsur penipuan. Apa itu jual beli gharar? Wa kullu bai'in fihi jahalatun. Segala transaksi jual beli yang tidak jelas, yang enggak diketahui. Ya taj'aluhu mutaraddidan bainal manfaah wal mafsadah. Yang kalau itu transaksi dilakukan, bingung orang apa manfaat dengan mudaratnya. Wa ghairu ma'lumin nata'ij, begitu juga gharar itu barang yang tidak diketahui manfaatnya. Kabai'il hamli fil batn, seperti beli hewan yang masih di dalam perut induknya.
ya. Ada kambing hamil, tuh bayarin tuh kambing saya. Yang mana? Itu yang di dalam perut, belum keluar. Nggak boleh. Ini hidup apa enggak? Ya kan gitu kan, sehat apa enggak, cacat apa enggak kan udah ketahuan. Itu koror. Wallabanu fid dor'i, fid dor'i. Begitu juga beli susu yang masih di dalam ya. Masih di dalam perahan. Jangan sudah gini-gini bingung. Maksudnya beli susu tapi susunya masih di dalam perut kambing. Masih dalam perahan perut kambing, perut sapi itu nggak boleh. Jadi gimana caranya? Yo dikeluarkan dulu, baru dihitung, ditimbang berapa liter susunya. Majhulun nisfi, begitu juga barang yang tidak diketahui sebagiannya. Wa nahwi dzalik dan yang lain sebagainya. Ya, ada barang tapi nggak ketahuan ukurannya, nggak ketahuan kadarnya. Seperti tadi itu, beli buah yang beli buah yang masih mentil, beli ikan di dalam kolam yang nggak kelihatan kuantitas dan kualitas dari ikan yang ada dalam kolam itu. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hissah. Nabi melarang jual wa an bai'il gharar, jual beli. Oh itu tuh. Bai'ul hissah itu ayyashtari hadul mubi'at majhulan ya. Hissah itu jual beli barang yang enggak jelas. Ya. Ya, seseorang membeli barang dagangan majhulan yang tidak ketahuan. Wa yarmi bihissatin fama waqa'at alaihi kana huwal nabi. Oh, orang beli tanah pakai apa istilahnya nih? Pakai ngelempar. Ini misalnya saya mau beli tanah, semana lebarnya? Sejatuhnya ini nih batu nih, selempar jatuhnya di sana, berarti tanahnya dari sini sampai sana. Itu nggak boleh. Barang lagi sengklek tangannya dekat, dapatnya kecil tanahnya. Ya. Itu ya. Itu bai'ul hissah ya, wa yarmi bi hissah. Oh iya, hissah itu panah kan ya? Apa? Pakai tombak, pakai lembing, dilempar tombaknya, nancap di situ segitu batas tanahnya. Itu enggak boleh. Faqila fiha wa dzalika. Terus Nabi juga melarang jual beli gharar, jual beli yang ada unsur penipuan, unsur yang enggak jelas, unsur yang tidak bisa diketahui kepastian dari kadarnya. Kalau yang hissah tadi oke, ketahuan jelas barangnya ada, tanahnya, tapi ukurannya yang enggak jelas dan metode pengukurannya yang tidak pasti. Ya kan? Deal. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Enggak ada ya? Kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.